Halo guys, ketemu lagi di channel Tio aja. Kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan sebuah peraturan yang biasa dipakai oleh mitra kerja KPPN. Biasa disebut dengan Satker gitu ya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Perdirjen 20 tahun 2020 yang biasa dikenal dengan langkah-langkah akhir tahun 2020. Kita akan fokus ke pasal 16. Sini ya guys ya. Ya. Pasal 16 ini kita akan lebih fokus lagi ke ayat kedua dan ayat ketiga. Ini tentang pembayaran uang makan dan uang lembur. Kalimatnya begini. Belanja uang makan dan uang lembur bulan Desember tahun 2020 dapat dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP atau TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2020. Artinya, uang makan dan lembur Desember itu dapat dibayarkan dengan UP TUP. Yang biasa Bapak Ibu bayarkan dengan LS gitu ya. Khusus untuk Desember boleh menggunakan UPTUP. Gitu ya. Nah, di ayat 2 tadi Bapak Ibu kan sudah punya UP. Kemudian TUP kemarin yang tanggal 7 terakhir terbit SPM-nya itu ya, diajukan KPPN tanggal 7. Harusnya Bapak Ibu ada akun lembur kalau memang mau membayarkan lembur full dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember jika ada. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak minta TUP ada lemburnya gimana? Nah, kita baca ayat berikutnya dulu ya. Di ayat 3, dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP, TUP, dan atau bendahara pengeluaran, ya, artinya kalau Bapak Ibu nggak punya UP, nggak punya TUP, dan nggak punya bendahara pengeluaran, maka uang makan dan belanja lembur bulan Desember diatur sebagai berikut. Nah, kalau Satker itu nggak punya UP, TUP, dan nggak punya bendahara, maka mengajukannya menggunakan SPMLS. Ingat ya, SPMLS hanya dipergunakan untuk Satker yang nggak punya UPTUP dan tidak punya bendahara. LS-nya itu pun hanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember. Sedangkan tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Desembernya dibayarkan juga melalui LS dengan beban tahun anggaran 2021. Oke, jadi sekali lagi tidak ada pengajuan SPMLS bendahara ataupun SPMLS ke para penerima uang makan dan lembur jika Satker Bapak Ibu punya UP atau TUP dan atau TUP. Jadi pengajuannya harus menggunakan mekanisme UP TUP. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Salah satunya yang pertama tadi. Seperti ini. Bagaimana jika pada saat pengajuan TUP tidak mengajukan akun lembur, padahal Satker ada lembur? Mau tidak mau, itu adalah resiko Bapak Ibu atau satuan kerja yang tidak mengajukan akun lembur pada saat mengajukan TUP. Jadi, Bapak Ibu ya harus menggunakan UP-nya. Gitu. Bapak Ibu harus menggunakan UP-nya. Ya, punya UP, UP-nya gunakanlah untuk lembur, pembayaran. UP-nya kan sudah dipakai untuk belanja ini dan belanja itu, Pak. Kan nggak bisa, nggak cukup buat bayar lembur. Kalau bisa belanjanya itu dibayarkan secara LS, silahkan bayarkan dengan cara LS. Misalnya,
mengurangi porsi ATK-nya. ATK-nya dibayarkan, semula dibayarkan menggunakan UP, bayarkanlah menggunakan LS. Non kontraktual tentunya ya, non kontraktual. Nah, sisa UP tadi itu bayarkanlah untuk lembur. Atau pembayaran honor yang semula mungkin dibayarkan melalui mekanisme UP ataupun TUP, silakan bayarkan melalui LS. Toh pengajuan SPM LS honor masih lumayan panjang nih waktunya gitu ya. Nah, jadi sisa apa atau alokasi yang tadinya dibuat honor ataupun dibuat pembayaran honor bisa dimasukkan untuk pembayaran lembur tadi. Bagaimana jika tidak membayarkan lembur Desember 2020? Apakah boleh dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2021? Tidak bisa. Jelas di Perdirjen 20 tadi, pasal 16 tadi ya, disebutkan bahwa yang boleh mengajukan SPM LS adalah satker yang tidak punya besaran UPTUP dan atau tidak punya bendahara pengeluaran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya UPTUP, punya bendahara pengeluaran, maka mekanismenya adalah UP, bukan LS, apalagi membebani tahun 2021. Beda dengan uang makan. Uang makan, dasar pembayaran uang makan adalah daftar hadir Bapak Ibu, dan itu bisa dibawa sampai ke tahun anggaran berikutnya. Sedangkan lembur, dasar pembayarannya adalah surat perintah kerja lembur atau SPTL lembur, ya. Itu tidak bisa dibawa lintas tahun. Makanya pembayaran lembur ini diatur khusus di pasal 16 tadi. Oke, guys. Jadi itu ya, sedikit pembelajaran, sedikit sama-sama belajar terkait dengan pembayaran uang makan dan uang lembur di bulan Desember 2020. Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini dan semoga bermanfaat buat kita semua. Thank you, see ya. Oke guys, thank you ya sudah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bermanfaat buat semuanya. See you.